Bangsa tanpa pengetahuan tentang sejarah masa lalu, asal-usul dan budaya seperti pohon tanpa akar. Marcus Garvey. Coba bayangin, kalian tahu sejarah para presiden dan apa saja perjuangannya. Ini saja sudah menjadi salah satu bukti betapa kalian mencintai Indonesia. Dengan mengenang jasa dan perjuangan mereka, di video kali ini kita akan membahas tentang Presiden Soeharto. Soeharto lahir dengan nama Haji Muhammad Soeharto pada tanggal 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta, Indonesia. Soeharto adalah mantan Presiden Indonesia yang memerintah dari tahun 1967 hingga 1998. Dia adalah salah satu pemimpin politik yang paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia dan berhasil mencapai banyak pencapaian selama masa pemerintahannya. Beberapa pencapaian penting Soeharto selama masa pemerintahannya antara lain: yang pertama, pembangunan ekonomi. Pencapaian ekonomi yang dicapai oleh Soeharto selama masa pemerintahannya terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selama periode pemerintahannya, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7%. Hal ini terjadi karena Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang cukup konservatif dan mempromosikan pembangunan industri dalam negeri. Salah satu kebijakan ekonomi yang sukses diterapkan oleh Soeharto adalah deregulasi dan liberalisasi ekonomi. Pada tahun 1983, Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Paket Kebijakan Ekonomi Oktober atau Paket Oktober. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi asing dan memperbaiki kondisi fiskal negara. Langkah-langkah yang diambil antara lain menghapuskan beberapa subsidi dan memperbaiki regulasi untuk membuka investasi asing ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga membangun infrastruktur yang memadai dan mendorong pengembangan industri dalam negeri. Ia mengembangkan proyek-proyek industri strategis seperti proyek petrokimia, pembangkit listrik, dan perindustrian berat lainnya. Selain itu, ia juga mempromosikan perdagangan internasional dan mengupayakan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Namun, meskipun Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat selama masa pemerintahan Soeharto, distribusi kekayaan di Indonesia masih sangat tidak merata dan kemiskinan masih menjadi masalah serius. Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak memihak pada rakyat kecil dan terjadinya kasus korupsi dan kolusi yang merajalela menjadi faktor utama penurunan popularitas Soeharto di mata rakyat pada akhirnya. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Salah satu pencapaian penting Soeharto selama masa pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur yang cukup masif di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut terutama terkait dengan transportasi, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Beberapa proyek infrastruktur yang paling penting yang berhasil dibangun atau diresmikan di bawah pemerintah Soeharto antara lain: yang pertama, jalan tol. Soeharto berhasil membangun jalan tol pertama di Indonesia pada tahun 1978, yaitu jalan tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Ciawi. Setelah itu, jalan tol tersebut dikembangkan dan saat ini menjadi salah satu infrastruktur transportasi yang paling penting di Indonesia. Yang kedua, waduk. Soeharto juga membangun bendungan dan waduk di seluruh Indonesia, termasuk Waduk Cirata di Jawa Barat. Pembangunan bendungan dan waduk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertanian dan pembangkit listrik. Yang ketiga, program transmigrasi. Program transmigrasi yang dilakukan oleh Soeharto bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan tekanan penduduk pada sumber daya alam
di daerah yang padat penduduk dengan cara memindahkan penduduk ke daerah yang masih belum terisi. Program ini dimulai pada tahun 1970 dan berlangsung hingga masa pemerintahan Soeharto berakhir pada tahun 1998. Pada awalnya, program transmigrasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan mengurangi kemiskinan di daerah-daerah yang padat penduduk. Namun dalam praktiknya, program ini tidak selalu berhasil dan terkadang menimbulkan konflik antara penduduk asli dan pendatang. Salah satu masalah yang sering muncul dalam program transmigrasi adalah kurangnya persiapan dan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaannya. Misalnya, terkadang pendatang yang dipindahkan tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk bertahan hidup di lingkungan yang baru. Selain itu, pemerintah juga terkadang tidak memberikan fasilitas yang memadai untuk pendatang, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Program transmigrasi juga menimbulkan konflik antara penduduk asli dan pendatang. Konflik ini sering muncul karena perbedaan agama, budaya, atau tuntutan atas sumber daya alam di daerah tersebut. Selain itu, program ini juga berdampak negatif pada lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Meskipun demikian, program transmigrasi masih dianggap sebagai pencapaian penting dari masa pemerintahan Soeharto, karena telah berhasil memindahkan jutaan penduduk ke daerah-daerah yang masih belum terisi, mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah tertentu, dan membuka akses bagi penduduk yang sebelumnya terisolasi. Yang keempat, stabilitas politik. Stabilitas politik adalah kondisi di mana sistem politik suatu negara atau wilayah relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang tiba-tiba atau konflik politik yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto, stabilitas politik mengacu pada keadaan ketika pemerintahannya mampu mempertahankan kekuasaannya dengan relatif stabil dan tidak terganggu oleh pemberontakan atau konflik politik yang besar. Soeharto berhasil mencapai stabilitas politik selama masa pemerintahannya selama hampir 3 dekade. Stabilitas politik ini dicapai melalui beberapa cara, termasuk yang pertama, otoritas pemerintah yang kuat. Soeharto menerapkan sistem pemerintahan otoriter dan mengendalikan seluruh sektor politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Sistem pemerintahan ini memberi kekuasaan besar kepada pemerintah untuk mengambil keputusan tanpa terhalang oleh oposisi atau pihak-pihak lain yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, kebijakan pengamanan. Pemerintah Soeharto juga menggunakan kebijakan pengamanan yang ketat untuk mempertahankan stabilitas politik, seperti melarang partai politik yang dianggap merugikan keamanan negara dan mengambil tindakan tegas terhadap gerakan-gerakan yang dianggap mengancam keamanan nasional. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Pemerintahan Soeharto memperkuat stabilitas politik dengan meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatnya standar hidup masyarakat membantu mempertahankan dukungan publik terhadap pemerintahan Soeharto. Meskipun stabilitas politik membawa manfaat dalam bentuk keamanan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun juga menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kurangnya kebebasan berpendapat dan kurangnya partisipasi politik masyarakat secara demokratis. Pada akhirnya, stabilitas politik yang dicapai oleh pemerintahan Soeharto berakhir pada tahun 1998, ketika terjadi krisis ekonomi dan krisis politik yang memaksa Soeharto mengundurkan diri dari kekuasaannya. Bagaimana? Jika kamu suka video ini, jangan lupa tonton video-video lainnya dan share ke teman-teman kalian. Thank you.